Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit napa? Lafate terang. Napa? Hadis dhaif ya? Napa nih, Nang? Misalu nggih. Sanes. Yani juzu mandabe hukmu riwayatihi. Oh, hukmu riwayatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu ar-rabi utakang kaping papat iku hukmu riwayatihi, hukum riwayatake hadis dhaif. Apa nih? Yani juzu Wong nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni negesi sapa ke musannif ya juzu wenang apa riwayatuhang riwayatake hadis ahadisu dhaifah fi mislil mawa'idhi ing dalem contone pira-pira pitutur. Ing dalem ngingi contone pira-pira padane pira-pira pitutur. Wal targhibi lan gegerei tumindak bagus. Wa tarhibi lan meden-medeni. Wal kisosi awil kososi lan pira-pira kisah cerita bagi lan pira cerita wa ma lan barang asbaha kang madani apa ma zalika imkunu mislul mawa'id wa tarhib ilahri. Wa mimman rawa lan pintu wa mimman lan iku setengah sangka wong ruya kang den riwayatake nganu saka man apa atasahulu gegapang fi riwayat yang dalam riwayat kira hadis dhaifah. Terus nomor ini As-Sufyan As-Sauri utawi Sufyan As-Sauri wa Abdurrahman bin Mahdi lan Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal lan Ahmad bin Hanbal. Wa yang bagi lan dadi sayukja obatan abuhu ngati-ngati ila anaka maring setuhune sira ida rawaita rekane riwayate sapa sira ha ing hadis dhaifah min ghairi isnadin lawan min ghairi isnadin lawan tanpa sanad tanpa sanad fala takul mongko aja ngucap sapa sira fiha indal ahadits dhaifah olang dika sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kada ing mangkene wa inna ma taqulu ing tapi ngucap sapa sira ruya den riwayatake an Rasulillah sangka Rasul sallallahu alaihi wasallam kada ing mangkene au balagha utawa tumeka na ing kita anhu sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kada mangkene wa malan barang asbah kang nyerupani apa madani apa ma zalika ing mengkono ruya Rasulullah sallam au balaghana anhu sallallahu alaihi wasallam li ala tajima krono arai supaya ora drapun supaya ora mesthekake sapa sira atau mesthekake sapa sira to nggih leres binisbati dalikal hadisi kelawan mengkono nisbatake mengkono hadis li Rasulullah mari Gusti sallallahu alaihi wasallam wa anta hale utai sira iku ta'rifu ngawari sapa sira du'fa ing dhaif hadis asa disuta kang pengen ini hukum meriwayatkan hadis dhaif itu boleh enggak? Boleh ya, boleh meriwayatkan hadis dhaif tapi dengan ketentuan hadis-hadis dhaif ini tidak
terkait dengan masalah-masalah akidah. Kalau dasar akidah itu riwayatnya harus, kalau kita meriwayatkan itu harus riwayatnya yang terkait dengan akidah itu kuat, hadisnya kuat. Tapi dengan ketentuan ya, jadi jenengan atau kita meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyebutkan sisi kedhaifannya itu tidak boleh. Artinya dengan mempermudah meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyebutkan sisi kedhaifannya dalam hal tentang riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan akidah. Kalau kita meriwayatkan tentang hadis dhaif yang berkaitan dengan akidah itu harus juga disebutkan sisi kedhaifannya. Jadi ketika ada orang tanpa sengaja mengambil hadis kita, kemudian untuk dasar hukum terkait dengan akidah, itu akurat itu dasarnya. Jadi biasanya orang mendengar itu langsung orang mendengar hadis kita jadikan pedoman, padahal itu terkait dengan akidah. Kemudian hadis dhaif tentu saja nanti bisa jadi digunakan oleh orang-orang, kemudian ada orang yang hujahnya lebih kuat, kemudian menjadikan melemahkan akidah karena dasarnya tadi yang dalilnya digunakan adalah lemah meskipun benar. Itu semacam itu. Jadi harus menyebutkan dalilnya. Apa itu dasar sisi kedhaifannya. Juga tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tanpa menjelaskan sisi kedhaifannya. Di samping masalah akidah juga yang terkait dengan masalah hukum halal dan haram. Itu harus, kalau kita meriwayatkan hadis dhaif bukan terkait dengan halal dan haram, itu disebutkan juga. Jangan nanti digunakan orang pada dasarnya lemah. Kemudian orang karena kemudian yang mendengar dari kita tanpa menyebutkan sisi kedhaifannya pada hadis dhaif, kemudian digunakan orang. Kemudian untuk berdalil terkait dengan persoalan halal dan haram, kemudian ada orang yang lebih pintar. Ini hadisnya kan dhaif toh. Kenapa kamu gunakan dalil? Nah, ini malah menjadi bumerang kan. Jadi di situ kalau kita menyebutkan hadis dhaif terkait dengan dua persoalan ini harus disebutkan sisi kedhaifannya. Nah, boleh meriwayatkan dengan mudah di luar terkait dengan di luar ini meskipun tanpa menyebutkan sisi kedhaifannya itu boleh, semisal terkait dengan nasihat. Misalkan sing sopo wongin misalkan memuliakan tamu akan mendapatkan demikian. Nah, ini tidak. Kemudian barang siapa misalkan menyantuni orang-orang miskin dan seterusnya misalkan. Itu hadisnya kan terkait dengan targhib, anjuran kebaikan itu boleh, atau nasihat kaitan dengan berakhlak yang baik dan seterusnya. Kemudian juga targhib barang siapa melakukan zina dan seterusnya akan hukumannya demikian. Kalau misalkan hadisnya dhaif itu boleh, karena di situ hampir persoalan sedemikian itu ada dasar dalil yang lebih kuat yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis sahih. Biasanya kalau hadis semacam ini hanya pendukung, karena persoalan halal dan haram yang dengan nasihat seperti itu biasanya sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Kemudian hadis dhaif boleh itu diriwayatkan dengan mudah, karena itu persoalan yang namanya baik dan buruk itu sudah dikenal lewat rasio manusia. Apalagi itu didukung hadis meskipun hadis dhaif, itu nggak apa-apa, malah mendukung itu kan. Apalagi hadisnya ada dalil yang kuat yang lebih itu boleh itu meriwayatkan. Kalau kemudian orang menggunakannya untuk berdalil terkait dengan baik, itu akal sendiri sudah memahami, artinya menerima untuk suatu kebaikan itu dilakukan atau keburukan itu dihindari misalnya. Itu adalah nasihat. Kemudian tarhib bertakib perbuatan kemungkaran. Kemudian kisah. Tapi ini terkait meriwayatkan hadis semacam itu. Tapi kalau terkait hal haram, kemudian akidah itu adanya kuat. Jadi ini jangan sampai digunakan orang menjadi bumerang bagi kita orang umat Islam untuk terkait dengan akidah menjadi lemah, atau halal dan haram menjadi perihal persoalan itu menjadi kabur karena dasarnya yang tidak
Tapi kalau nasihat itu boleh. Mawaid, tarhib, kisah-kisah itu hadisnya dhaif meskipun tidak kita jelaskan pada orang lain sisi kedhaifan itu boleh kita meriwayatkannya. Kemudian di sini jadi itu boleh. Kemudian di sini di antara tapi perlu diketahui ini ada catatan. Jika Anda meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyebutkan sanadnya, jadi mempermudah dalam hadis dhaif tanpa menyebutkan sanad terkait dengan di luar dua hal ini itu boleh. Tapi dengan ketentuan catatan jangan sampai Anda mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Anda mengetahui itu hadisnya dhaif. Cuma kamu boleh menggunakan ruya an Rasulullah sallallahu, jadi diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena misalnya kalau misalnya dhaif itu karena sanadnya terputus atau karena perawinya hafalnya lemah. Sebenarnya persoalan kedhaifan itu kan didasarkan sebenarnya boleh jadi itu memang dari Rasulullah. Cuma sumbernya yang sanadnya terputus atau perawinya hafalannya lemah, maka hadisnya yang berasal dari seseorang semikian menjadi hadisnya dhaif. Maka boleh kita meriwayatkan, tapi jangan karena kita mengetahui bahwa hadis tersebut dhaif dengan hadis. Boleh jadi memang itu tidak berasal dari Rasulullah, aja karena itu dari orang yang dihafal kan dari hikmah kemudian menisbatkan pada Rasulullah. Maka di sini tidak kita menahan qala Rasul, tapi ruya atau balaghana Rasulullah SAW ini boleh jadi memang dari Rasulullah. Bahkan Ibnu Hambal juga di antara perawi yang mempermudah di dalam riwayatan dari tanpa menyebutkan sanadnya itu adalah antara Sufyan Ats-Tsauri, itu ulama ahli fikih di ulama seperiode Imam Syafi'i, cuma madhabnya tidak menjadi terkenal. Kemudian siapa berikutnya Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hambal, itu muridnya Imam Syafi'i. Kemudian ini wayang bagi dan kemudian perlu dihatikan kalau meriwayatkan hadis dhaif ini jangan kita tanpa menyebutkan sanad, harus kita menggunakan ruya. Jangan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau qala itu memastikan itu bersumber dari Rasul. Padahal sanadnya masih diragukan, ada yang terputus. Jadi memang hadisnya itu bukan dari Rasulullah. Cuma mungkin ucapan sahabat atau Rasulnya atau misalnya perawinya lemah sehingga hadis yang sebenarnya digini lafadznya dirub atau berubah karena hafalannya lemah. Maka di sini tidak kita menggunakan qala Rasul tapi ruya atau balaghana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukmul amali bihi. Asadisu kang kaping 6 iku hukmul amali, hukum ngamalake bihi kelawan hadis dhaif. Bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif? Kalau meriwayatkan itu boleh dengan seperti tadi ketentuannya. Kemudian mengamalkan hadis dhaif itu boleh enggak? Nah ini. Italafa persulahan sapa ulama fil amali ing dalam ngamalake bil hadis dhaif kelawan hadis dhaif. Waladzi lan barang terus nih ada yang alai ya. Waladzi lan utawi qaul atau barang alaihi kang netepi ing atase mah alaihi kang iku alaihi kang netepi ing atase mah sapa al jumhur ulama waladzi lan utawi barang alaihi kang netepi ing atase ladzi sapa jumhur ulama iku anahu setuhune hadis amalu bil hadis dhaif. Iklan tuh anahu itu dhamir sa'an. Iku anahu setuhune kelakuan titik telung ya. Waladzi lan utawi qaul alaihi kang ngatasi ma jumhur ulama utai jumhurul ulama iku anahu setune kelakuan iku stahabu dan sunahake
opal amalu nglakoni to ngamalake bihi kan hadis dhaif fi fadhail amali ing dalem pira-pira keutamaane pira-pira ngamal. Bisaro ito salah satin kelawan bisurut ya. Bisurutin salah satin kelawan telu pira-pira syarate. Bisarasatin bisa bisuruti salah satin kelawan syarat telu padha mawon. Wa Yasin apa nih? Wa Audoha mertelake ha ing surutus salaso sab al-Hafidz Ibnu Hajar wahya tai surutus salasa al awalu takang koitan iku ayakuna yen to ono apa adufu ke dhaifani hadis iku ghairu sadidin ora banget ba lan utawi ba atau wa ai terus nabi wa ayan darija lan to mlebu opal hadis manjing opal hadis tahtal napa nih aslin ono ngesor-ngesore dalil to dasar asal makmulin kang den amalake apa bihi aslun apa bihi lan aslun wa al ya la yu'taqada lan yen to ora den iktiqadi indal amali indal nalikane ngamalake bihi lan hadis dhaif apa subutuhu tetapi hadis bayu taqadu balik den iktiqadi apa al ihtiyatu ngalap ngati-ngati. Kemudian persoalan yang kedua, bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif? Nah, para ulama berselisih pendapat dalam perihal mengamalkan hadis dhaif. Tapi dari berbagai pendapat, qaul itu yang dipegangi oleh jumhur ulama, mayoritas ulama adalah dianjurkan mengamalkan hadis dhaif perihal keutamaan amal. Contohnya barang siapa membaca subhanallah 33 kali. Terus apa tuh? Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali setelah sholat misalnya, akan dibangun istana di surga misalnya. Atau akan ditanam di surga la haula wala quwwata illa billah, membaca la haula akan ditanam di surga pohon membuat rindang di surga. Barang siapa sholat duha dan seterusnya, banyak hadis-hadis tentang itu tentang persoalan semacam itu fadhailul a'mal. Nah, ini boleh kita mengamalkan fadhailul amal meskipun hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif itu boleh tentang fadhailul amal. Kalau itu sebenarnya ya, kalau membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah Allahu Akbar itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih, subhanallah alhamdulillah setelah subuh 100 kali itu hadisnya dhaif. Hadisnya sahih. Kemudian sholat duha itu ya sahih hadisnya. Upama hadis yang semacam itu kemudian hadisnya dhaif, itu boleh kita mengamalkannya. Itu dianjurkan mengamalkan karena terkait dengan fadhailul amal. Yang terkait dengan ini sebenarnya hadisnya sahih lah ya. Masalah subhanallah setelah wirid, setelah sholat 5 waktu itu hadisnya sahih itu. Jangan kita darinya dhaif kemudian kategori hadis targhib kemudian hadisnya dhaif. Jadi jangan kadang-kadang orang pada umumnya kalau itu hanya menyebut hadis targhib atau tarhib itu mestinya punya persepsi opini bahwa itu hadisnya tidak. Banyak hadis-hadis tentang fadhailul amal itu hadisnya sahih. Jadi banyak fadhailul amal itu hadis tentang keutamaan hadisnya dhaif. Upama hadisnya itu
lemah dan tentang kafatul amal itu boleh kita mengamalkan dengan ketentuan ada 3 syarat seperti yang dikemukakan Ibnu Hajar. Pertama, si syaratnya dari hadis dhaif tentang kafatul amal yang diamalkan itu tentu dianjurkan, malah dianjurkan, bukan dilarang, malah dianjurkan. Tentang Fatimah hadis dhaif yang terkait mengamalkan, apalagi ini sahih. Itu ketentuan pertama, kedhaifannya itu tidak terlalu parah. Misalkan kalau kedhaifannya karena terputus sanad itu masih ditoleran, atau hadisnya perawi itu perawi itu hafalannya lemah, sayul hifdi, itu masih dimaafkan. Tapi kalau perawinya itu ya misalkan ya, perawinya fasik atau perawinya pembohong, pendusta, jadi misalkan memasukkan hadis banyak ditengarai oleh para ahli ulama hadis sebagai pemasuk hadis, maka ini hadis ini tidak bisa diamalkan karena kedhaifannya sangat parah. Misalnya pemasuk hadis, sumbernya dari pemasuk hadis, nggak bisa diamalkan. Meskipun tentang fadhailul amal. Tapi kalau itu meskipun nyerempet tentang sumber-sumber yang lain, itu juga kita mengamalkan bukan atas dasar amal hadis itu, tapi hadis yang lain. Nah, itu kalau hadis dhaif termasuk tentang kafaidul amal dan itu kedhaifannya tidak parah semacam ini, maka ini boleh diamalkan. Kemudian yang kedua, hadis tersebut termuat di dalam sumber yang bisa diamalkan. Misalkan, kalau contohnya di situ ya, ini meskipun ini tidak fadhil amal, coba hadisnya itu tarhib itu ya. Dalam sumber contohnya di situ, akhrajahu ini enggak contoh ini hadis dhaif yang di sini. Contohnya di situ apa itu? Man ata, coba contohnya misalu nomor 4 tuh hadisnya, ini pripun hadisnya? Lafadznya man ata haidon au imro'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ini hadis targhib. Barang siapa mendatangi wanita yang haid atau istri yang haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi orang dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan Al-Quran, diturunkan pada Nabi Muhammad. Di sini sebenarnya tentang larangan menyetubuhi wanita istri dalam keadaan haid, ini dasarnya ada aslun ma'mulin bihi, terdapat di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa. Ini dasarnya itu aslun ma'mulun bihi, dari dalil yang bisa diamalkan dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa. Katakan haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah istrimu atau jangan kamu kumil istrimu ketika dalam keadaan haid. Ini ma'mulin dasarnya kuat bahkan dari Al-Quran, dan ini hadisnya dhaif, hadis yang Tirmidzi. Ini bisa diamalkan karena terkait dengan ada dasar atau aslin ma'mulin bihi, yaitu dalam Al-Quran. Jadi di sini meskipun bukan fadhailul amal, tapi itu terkait dengan tarhib ya. Tarhib itu bisa diamalkan juga. Kemudian yang ketiga, apalagi juga tentang fadhailul amal seperti tadi tentang keutamaan amal, barang baca bismillah, baca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian upama hadisnya dhaif itu bisa diamalkan, itu biasanya menjadi pendukung dari dasar yang aslun ma'mulin bihi, dalil yang diamalkan baik pada hadis yang lain, tentang hadis-hadis yang lain kan banyak toh hadis yang bisa diamalkan, sang sumbernya kuat, dalilnya yang kuat dalam hadis sahih, juga hadis mutawatir, bahkan juga dalam Al-Quran, itu banyak. Kemudian yang ketiga, terkait dengan mengamalkan hadis tersebut, kita tidak meyakini mengamalkan itu atau Allah yutaqada indal amali, kita ketika mengamalkan terkait dengan hadis ini tidak meyakini
kevalitan sumbernya itu dari Rasulullah. Cuma kita hati-hati, bal yuk takadul ihtiyat, hati-hati karena dasar dalil yang diamalkan ada di dalam Al-Quran atau pada hadis yang lain dari hadis sahih ada. Sumas sabiun tangaping pitu ashurul musannafati utai luwih kondang-kondange pira-pira kitab anggitan allati hiya kang utawi al musannafat iku madinatid dhaifi pira-pira kitab kang mengku hadis dhaif. Pira-pira kitab kang mengku hadis dhaif. Al awalu kang kawitan al kutubul lati suniat. Al kutubu iku rupane al awal alif ta alif iku al kutubu kitab alati sunifat kang den anggit fi bayani du'afain dalam mertelake pira-pira perawi kang dhaif. Ada kitab yang disusun hanya memuat tentang sosok-sosok perawi yang dhaif. Jadi ada perawi-perawi yang dhaif mulai kalangan para sahabat masih semua orang terpercaya. Dari kalangan tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya sampai para perawi Imam Bukhari itu ada sosok perawi yang ditengarai dhaif. Ka kitab du'afa kaya kitab du'afa Ibnu Hibban kedui Imam Ibnu Hibban. Jadi Imam Ibnu Hibban itu punya kitab Ad-Du'afa. Du'afa itu bukan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif ahadits dhaifah. Jadi kalau du'afa itu jamak min dhaif yang terkait dengan akil, orang-orang yang berakal. Berarti itu bukan hadisnya tapi sosok perawinya. Jadi zu'ama, fuqara, ru'asa itu jamak lil uqala, jamak untuk orang-orang yang berakal. Jadi kalau di sini du'afa itu bukan hadisnya, tapi para perawinya. Kitab yang memuat tentang para perawi yang dhaif. Ibnu Hibban kedua Imam Ibnu Hibban wa kitabi mizanil i'tidalil adz-dzahabi wa kitabu mizanil i'tidali lan kitab Mizan I'tidal lidzahabi kedua Imam Adz-Dzahabi. Ini Imam Dzahabi itu mazhabnya Imam Maliki. Fa innahu mongko setune Imam Adz-Dzahabi itu kitab yang terkenal itu Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Kalau kita mutakhirin ini enggak perlu membandingkan ini mazhab Syafi'i atau Maliki terkait dengan persoalan agama dan dengan misalkan kabair itu tentang memuat hadis-hadis tentang dosa-dosa besar. Dulu Mbah Yai Komarudin itu kalau khutbah hari Jumat tuh nggak pernah pakai bahan apa nih khutbah. Jadi bawa kitab kitab kabair. Aku jadi khutbah ini cuma bawa kitab ini nomornya buka bab apa nih langsung tinggi khutbah. Ini soleh mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawanya kitab kabair dulu kalau saya ingat ya. Itu nama dia. Fa'innahum mongkosune piro-piro terus namanya as'ilatul hadis alati surat dunyatan ya kurna si ini apa nih amsilatan ya silatan hadis alati surat dhaifatan bisa babi riwayat ulaika ana misra Fa'innahu mongko setune ulama. Terus mawan ulama ngoten. Eko yadkuruna nutur sapa ulama amsilatan ing pira-pira
hadis. Maksudnya kan ulama niku nggih niku Imam napa niku? Imam Ibnu Hibban, Imam Adz-Dzahabi dan seterusnya. Fa innahu mangkustune Imam Ibnu Hibban lan Imam Adz-Dzahabi wa ghairuhuma mina ulama. Iku yadkuruna pada nutur sapa haula atau Ibnu Hibban, Imam Adz-Dzahabi dan seterusnya. Amsilatan ing pira-pira contoh lil ahadisi maring pira-pira hadis alati sorot kang dadi apa hadis iku dhaifatan hadis dhaif bisa babi riwayati ulaika du'afa lawan sebab riwayati mengkono pira-pira yang dhaif laha maring ahadis. Nah, di dalam kitab Adz-Dzahabi, kitab Ibnu Hibban dan para perawi ulama lain yang spesifik menulis karya kitab hadis du'afa atau kitab namanya kitab du'afa di situ. Perawi yang dhaif. Mereka juga menuturkan sisi hadis-hadis dari perawi yang dhaif tersebut, sumber hadis-hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh para perawi yang dhaif tersebut. Para du'afa tersebut. Itu misalnya si A, hadisnya ini hadis dhaif. Si B, ini hadisnya ini dhaif dan seterusnya. Asani tangkang pindho iku al-kutubu kitab alati sunifat kang den anggit apa kutub. Napa niku? Fi anwa'in nggih leres. Fi anwa'in dalam pira-pira werna minad dhaifi sangka hadis dhaif khosatna le tertentu. Ada kitab-kitab yang spesial disusun di situ memuat hadis-hadis berbagai macam hadis ini secara spesifik ya, jadi memang ditulis tentang spesial memuat hadis-hadis dhaif. Kalau hadis pertama tadi memuat tentang sosok-sosok pro yang dhaif, cuma di situ diberikan contoh-contoh hadis-hadis dhaif yang bersumber dari orang-orang yang dhaif sedemikian. Terusnya, mislu kutubil marasili kaya contohnya kitab-kitab hadis-hadis kitab-kitab kang mengku hadis-hadis mursal. Wal ilali lan kitab-kitab hadis apa nih ilalnya? Memuat piro-piro ilate kedhaifan hadis. Wal mudroji lan kitab-kitab hadis mudroj. Wa ghadiya lan liyane mengkono-mengkono marasil ilal. Ka kitabil marasili li Abi Daud kaya kitab piro-piro hadis mursal kedhe Imam Abi Daud. Apa tuh hadis mursal? Hadis mursal itu hadis yang terputus sanadnya dari kalangan sahabat. Jadi nama sahabatnya tidak ada. Yang ada hanya kalangan tabi'in. Padahal sumber sahabat enggak dijelaskan siapa sosoknya. Sampai Imam Bukhari atau Imam Tirmidzi itu ada perawinya. Jadi jaringan atau silsilah sanadnya itu ada. Cuma di nama sahabatnya tidak ada. Itu namanya hadis mursal. Itu ditulis oleh para ulama. Juga hadis mu'allal yang di tengahnya ada ilahnya. Kemudian hadis mudrod. Hadis mudrod itu hadis yang ada sisipan. Tahu sisipannya. Jadi kalau pernah melihat hadis ini, hadis yang berbunyi demikian. Wailul aqabi minan. Nah, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh. Ini itu hadisnya ada tambahan. Itu hadis yang bersumber dari Rasulullah itu hanya itu. Kemudian ada penambahan, itu sebenarnya ucapan dari Abi Hurairah, asbihul wudu, sempurnakanlah wudumu. Fa inna, itu hadis yang benar. Fa inna Abul Qasim qala wailul aqabi minan. Nah, itu sebenarnya asbihul wudu itu ucapan dari Abu Hurairah kepada para sahabat yang lain, yang ketika wudu itu ada sesuatu yang tertinggal dari anggota wudu tidak dibasuh. Kemudian dia menyebutkan hadis Rasulullah yang terkait itu. Jadi dia mengatakan asbihul wudu. Fa inna Abul Qasim, yakni Rasulullah Abul Qasim, karena Rasulullah punya anak namanya Al Qasim meninggal waktu kecil, maka kunyahnya menjadi Abul Qasim. Lakabnya Abul Qasim. Rasulullah bersabda, wailul aqabin nar. Ini para perawi ada yang tidak menyebutkan Faina Abul Qasim qala, tapi langsung qala Rasulullah asbihul
wudu'a wailul aqabi minan nar. Padahal itu ucapan yang asbihul itu hanya sisipan pada suatu hadis digabungkan menjadi sabda Rasulullah. Ini namanya hadis mudraj. Hadis macam ini hadis mudraj. Tapi kelemahannya tidak terlalu parah. Tapi kalau pada berikutnya bisa jadi ini bawur. Bawur itu apa namanya? Bawur itu ya apa namanya? Ranco ya. Mana yang hadis, ada yang depan dipegangi, yang belakang ditinggalkan. Padahal itu yang sabda Rasul ada yang belakang. Maka di sini termasuk kategori hadis dhaif, meskipun itu ada yang sunnah Rasulullah. Itu namanya hadis mudraj. Tapi bisanya kelemahannya tidak terlalu parah, atau upama ada hadis yang lain yang kemudian sumbernya kuat dan itu disebutkan pemisah antara ucapan Abu Hurairah dengan Rasulullah, itu ya tetap itu dipegangi sebagai penjelas. Al-mabhasusani utawi pembahasan kaping pindho iku al-mardudu khobar madud bisa bayi saktin minal isnadi nggih leres lan sebab gugure perawi minal isnadi sangka sanad. Al-awalu takang kawitan. Jadi kita kembali pada pembahasan semula. Itu halaman berapa itu? 66 ya, 62 kemudian situ. Khobar sampainya kepada kita itu ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobarul ahadi. Khobarul ahadi ditinjau dari kuantitas sanadnya, jumlah sanadnya ada 3, ada hadis masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur itu sanadnya 3 lebih, aziz itu sanadnya 2, kalau gharib itu sanadnya 1. Kemudian habarul ahad dari masyhur, aziz dan gharib ini berdasarkan kuat dan lemahnya dibagi menjadi 2. Ada khobarul makbul, ada khobarul mardud. Khobarul makbul itu dibagi lagi ada 4 menurut tingkatan, ada hadis sahih, ada hadis ini bukan masing dari 2, ada lidzati lighairi, ada sahih lidzatihi, sahih lighairi, hasan lidzati, hasan lighairi. Kemudian khobarul yang khobarul ahad yang kedua disebut hadis mardud. Malam yatarajjah sidqul muhbiri. Kalau al makbul tadi ma tarajjah sidqul muhbiri bihi. Itu seperti halaman 62 niku, 62 niku. Jadi sanad khobar yang kebenaran pemberita atau kebenaran sumbernya belum unggul atau belum atau tidak kuat, masih diragukan. Mungkin karena kehilangan salah syarat dari syaratnya hadis al-qabul hadis, itu solu sanad, misalkan tanah terputus, ada alat ruwat perawinya, ada yang tidak adil, misalkan perawinya Yahudi atau perawinya fasik, misalkan perawinya masih kanak-kanak misalnya terusnya. Itu hadisnya tidak menjadi hadisnya Kemudian atau karena hafalan misalkan dobturuat, yang ada leturat dobturuat, misalkan perawinya hafalnya lemah misalkan, atau dan seterusnya, atau adanya sudut seperti tadi ada hadis pertentangan hadis satu dengan yang lain, itu jadi hadis dhaif, atau ada ilah. Nah ini hanya disebut hadis khobarul mardud. Maka di sini khobarul mardud dari aspek sebab tertolaknya hadis atau mardudnya hadis ada 2. Pertama saktun minal isnad, terputusnya sanad, itu terkait dengan syarat kesahihan hadis atau qabul hadis, diterima hadis. Pada sisi yang pertama itisolus sanad. Lawannya saktun ingkita'u sanad, terputusnya perawi atau gugurnya perawi dalam rangkaian sanad. Itu terputusnya sanad. Ini juga disebut hadis sebab kedhaifan hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'nun firawi, ada cacat terkait dengan perawi. Ta'nun firawi ini terkait dengan cacat pada perawi, ini bukan cacat fisik ya. Cacat kaitannya dengan statusnya sebagai perawi.
ada dua, ada yang terkait dengan kedobitan keadilan perawi, misalkan perawinya fasik, itu sebab yang kedua, toknun perawi, perawinya ahli bid'ah, perawinya misalkan fasik, itu karena keadilan perawi. Kemudian yang kedua, kemudian karena kedobitan cacat dengan hafalan perawi, kedobitan perawi. Kata bid'ah itu kadang-kadang dinisbatkan pada kata bid'ah itu kadang dinisbatkan Wahabi, padahal tidak ya. Kalau kita cari kitab-kitab dalam Ulumuddin atau kitab yang lain, itu kata bid'ah digunakan sering. Dan biasanya definisi bid'ah bagi mereka dengan orang Wahabi itu ada yang beda sedikit. Bid'ah berarti kalau aturannya, kalau jenengan buka kitab Syarah Arba'un Nawawi, kata bid'ah itu pokoknya melakukan yang tidak ada, melakukan amal yang tidak ada konsep umum yang di dalam aturan agama, atau menambah misalkan sholat subuh 3 rakaat atau sholat 5 waktu 3 waktu misalnya, itu namanya bid'ah itu. Kemudian membuat aturan tata cara sholat sendiri, membuat aturan ritual sendiri, membuat aturan apa niku tata cara bersuci sendiri, niku ya termasuk bid'ah. Tapi lanjutan ada tahlilan misalkan, itu kan ada konsep umum toh, aturan misalkan baca bismillah, baca tasbih sebanyak-banyaknya, tahlil sebanyak-banyaknya, istighfar banyak-banyak, kan ada. Kemudian kalau hal itu didoakan untuk yang mati, itu boleh nggak? Apakah kemudian itu menjadi bid'ah? Jadi itu memformalisasikan ajaran yang sudah ada. Dan itu kalau kita mendoakan orang mati misalkan, apa hanya cukup doa? Umpama itu ada tasbih, kemudian kita itu sebagai kalimat thayyibah, kemudian kita hadiahkan, itu hanya boleh toh. Kan gitu. Jadi bukan kemudian pokoknya tidak ada dalil berarti itu bid'ah. Padahal ada konsep ada dalil yang sifatnya kuliah yang di situ masuk di dalamnya ketentuan tersebut. Dulu banyak ya contohnya, menyusun kitab nggak ada di dalam zaman Rasulullah, zaman Nabi itu nggak ada. Membuat bidang disiplin ilmu, tapi sekarang banyak disiplin ilmu, karya kitab, tulis dan seterusnya. Itu nggak ada dalilnya, cuma yang dalil yang umum sifatnya ada. Tolabul ilmi fardhun Tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin, mencari ilmu. Kemudian sarannya apa? Termasuk mempelajari sumber dari buku. Kemudian juga perintah menyebarkan ilmu, ada dasarnya. Berarti banyak. Kalau itu terkait dengan sarana untuk mempublikasikan ilmu itu dengan memiliki kitab, menebarkan semacam itu, tentu juga bagian dari suatu yang diperintahkan. Itu bukan bid'ah semacam itu. Cuma ada yang sifatnya sunnah, ada yang kalau tingkatannya bid'ah yang dimaksud itu bid'ah dola, bid'ah yang menafikan atau bertentangan dengan ajaran secara umum. Misalnya kalau membolehkan perzinaan, itu namanya bid'ah itu. Bukan bid'ah itu kalau menghalalkan perkara yang haram. Bukan dianggap bid'ah, itu bukan bid'ah. Aturan ada. Itu kemaksiatan. Ya, kita teruskan doakan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.